Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Kita akan mengupas kali ini mahfuzat yang ketiga yang berbunyi mansaro ala darbi wassalah. Kita akan kupas dulu dari artinya ya. Arti harfiahnya, man itu siapa, saro itu berjalan, ala darbi pada jalannya, wassalah dia akan sampai. Jadi arti secara harfiah adalah siapa yang berjalan pada jalannya, ia akan sampai. Apa makna dari mahfuzat ini dalam kehidupan kita? Saya mau cerita terlebih dahulu. Dulu pas saat nyantri di pesantren, setiap ujian itu almarhum ya, pimpinan waktu itu direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, pimpinan Pondok Modern Gontor, almarhum Kiai Haji Imam Badri selalu berkata, Napoleon Bonaparte itu takut akan ujian. Dan kalian sudah berani untuk menghadapi ujian. Apa yang paling penting dari ujian? Itu adalah tahu cara belajar. Tahu cara belajar. Nah, ini lama saya renungi apa makna tahu cara belajar ini. Setiap tahun kita dengarkan pidato-pidato beliau, setiap tahun hal yang sama dikatakan, ditekankan, tahu cara belajar. Lambat laun setelah saya lulus, mengarungi berbagai kehidupan, tahu cara belajar itu kemudian memberi makna yang luar biasa dalam hidup saya. Bahwa segala sesuatunya itu ada caranya. Kalau mau sukses, ada caranya. Kalau mau ingin menjadi penulis, ada caranya. Ingin menjadi pengusaha, ada caranya. Ingin menjadi apapun juga, itu ada caranya. Nah, itu kemudian akhirnya kembali ke mahfuzat pepatah Arab yang kita pelajari pada kelas 1, yaitu mansaro ala darbi wassalah. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai. Saya bedah mahfuzat ini setidaknya punya 3 makna dalam kehidupan kita. Makna yang pertama adalah bahwa hidup ini harus punya tujuan atau target. Kita tahu kemana kita akan melangkah. Makna yang kedua, bahwa segala sesuatunya itu punya proses yang harus kita jalani. Dan makna yang ketiga itu adalah kalau kita ingin mencapai apa yang kita tuju, mencapai apa yang kita targetkan, kita harus tahu caranya. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama itu adalah hidup ini harus punya tujuan, harus punya target. Hidup itu harus ada targetnya. Kalau kita tidak punya target, kita tidak akan pernah berjalan kemana-mana. Ada sering orang mengatakan, biarlah hidup ini sesuai angin yang akan menghembuskan kita kemana. Biarlah hidup ini mengalir apa adanya. Saya, kata-kata itu adalah kata-kata orang yang tidak punya komitmen. Jangan biarkan hidup ini mengalir apa adanya, tetapi alirkan ke tempat yang kita inginkan. Kalau air itu mengalir, kalau dibiarkan mengalir apa adanya, dia akan terus mencari tempat yang lebih bawah lagi, lebih bawah lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita alirkan ke tempat
yang kita inginkan, maka air itu bisa kita pompa ke tempat yang lebih tinggi. Air itu bisa kita alirkan ke tempat yang lebih baik. Air itu kita alirkan ke tempat yang kita inginkan. Sama dengan hidup kita, ketika kita ingin hidup kita menjadi lebih baik, maka alirkan kehidupan kita itu ke tempat yang lebih baik. Alirkan hidup kita ke tempat yang kita inginkan. Dan target itu akan memberi arah kemana kita akan melangkah. Kalau kita tidak punya target, maka kita tidak tahu jalan kemana. Kita hanya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, bekerja keras, sekuat tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kemudian hasilnya tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak punya impian, tidak ada target. Tapi kalau kita punya target, kerja keras kita, upaya kita, itu semuanya kita arahkan ke target yang kita inginkan. Nah, bagaimana akan tahu jalannya kalau kita tidak tahu kemana kita melangkah? Maka target itu menjadi sangat penting. Lalu apa yang ditargetkan? Saya selalu ingat nasihat almarhum Kiai Al-Hajj Abdullah Syukri Zarkasi, Kiai pimpinan Pondok Modern Gontor. Setiap 5 tahun sekali kamu harus punya prestasi besar. Kalau dalam 5 tahun sekali kamu tidak punya prestasi, berarti ada 2 hal. Yang pertama, ada yang salah dalam caramu mengelola hidupmu. Yang kedua, kamu tidak bekerja apa-apa, kamu lebih banyak tidur. Saya kemudian menghitung-hitung. Hitungan saya biasanya kalau per 5 tahun tuh mulai katakan 2010 punya prestasi apa, 2015 punya prestasi apa, 2020 punya prestasi apa. Dan ini yang sedang kita jalani adalah menuju 2025 kita punya prestasi. Jadi hitunglah dalam setiap 5 tahun kita punya prestasi besar apa. Dalam hal apa kita berprestasi? Pertama dalam hal pekerjaan kita. Setiap 5 tahun kita punya prestasi kerja atau tidak. Dalam hal usaha kita, bisnis kita, setiap 5 tahun ada perkembangan apa dalam usaha kita. Itu yang harus kita evaluasi. Bagaimana kemudian setiap 5 tahun kita punya prestasi besar, prestasi hebat, yang itu selalu bisa kita lihat. Dalam hal keluarga, 5 tahun sekali kita lihat apa prestasi kita dalam keluarga. Dalam hal keuangan, apa prestasi kita dalam hal keuangan. Begitu. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya harus kita lihat apa prestasi yang sudah kita raih. Jadi pertama maknanya itu adalah punya tujuan dan punya target. Lalu tuliskan target tersebut, ya. Tuliskan secara detail. Kalau kita ngomong saya ingin bahagia, semua orang ingin bahagia. Saya ingin sukses, semua orang ingin sukses. Tapi sukses menurut kita, bahagia menurut kita, itu apa? Apa kesuksesan yang ingin kita raih? Kalau saya penulis buku, berapa buku yang akan saya tulis dalam setiap 5 tahun? Ya, kalau guru, apa yang prestasi yang ingin dicapai dalam setiap 5 tahun? Kalau pengusaha, prestasi apa yang ingin dicapai dalam usahanya? Semakin jelas, semakin detail, itu akan semakin mudah kita capai. Semakin absurd, semakin tidak jelas, itu akan semakin sulit untuk kita capai. Jadi makna pertama. Makna kedua adalah tahu cara mencapai target yang sudah kita tetapkan. Ini mansaro ala darbi
siapa yang berjalan pada jalannya. Jadi tahu cara kita mencapainya. Contoh, target kita punya buku, menulis buku. Kita harus tahu bagaimana cara menulis buku, karena ternyata ada ilmunya. Ya, kalau tahu cara menulis buku, maka kita bisa. Target menjadi pengusaha, kita harus tahu bagaimana caranya menjadi pengusaha. Kalau tahu caranya menjadi pengusaha, kita akan bisa. Target menjadi guru berprestasi nasional, kita harus tahu caranya bagaimana menjadi guru berprestasi nasional. Kalau kita tahu caranya, maka kita akan bisa. Bagaimana kita tahu caranya untuk melakukan sesuatu? Ada dua hal. Pertama, belajar. Tidak ada cara lain kecuali belajar. Belajar dari buku, belajar dari internet, belajar dari ahlinya, belajar mengikuti diklat, belajar mengikuti seminar, belajar di perkuliahan, belajar sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah tahu, sudah punya ilmunya, yang kedua adalah praktekkan, berani mencoba melakukan sesuatu, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu melekat. Dengan tahu, lalu kemudian praktek, maka kita akan tahu cara kita mencapai sesuatu. Kalau kita sudah tahu cara mencapai sesuatu, itu akan memudahkan kita untuk mencapai target dan tujuan. Makna ketiga dari mahfuzat mansaro ala darbi wa sholat adalah bahwa setiap sesuatu itu ada prosesnya, tidak bisa instan. Ya, ada proses yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita sabari. Mendaki gunung, menuruni lembah, menyeberang lautan. Oh, itu tidak hanya sekadar harfiah ya. Saya beberapa kali melakukannya, itu menyeberang lautan. Pengalaman ke beberapa daerah itu, ke Papua, naik pesawat, menyeberangi lautan, lalu kemudian dari Makassar itu kemudian pulang ke Jakarta dengan kapal. Itu benar-benar itu pengalaman bukan hanya secara harfiah. Ada lagi di Pulau Kijang, Kiai Hamid Hussein ini ya. Itu pengalaman yang juga sangat menarik. Jakarta Pekanbaru naik pesawat, Pekanbaru kemudian ke Tembilahan 9 jam naik perjalanan darat. Lalu kemudian dari perjalanan darat itu 3 jam naik kapal kecil menyusuri sungai. Itu juga perjalanan yang luar biasa. Itu sesuatu yang mengasyikkan gitu ya. Dalam hidup ini terkadang tidak selalu di jalan yang mulus. Terkadang kita harus naik, terkadang kita harus turun. Kadang kita ada masanya di atas, ada masanya di bawah. Begitu ujian yang kita terima dalam hidup, kita harus jalani, kita harus sabari. Kalau kita bisa menjalani semua proses itu dengan baik, insya Allah sukses itu hanya masalah waktu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini adalah proses untuk menjadi, ya, proses untuk sukses, proses untuk berhasil. Jadi tugas kita itu adalah menyabari perjalanan itu, tetap konsisten, ya, tetap semangat, tetap bekerja keras untuk sukses. Bangun pertumbuhan diri kita itu secara alami, lalu nikmati perjalanannya. Ya, nikmati perjalanannya, kita bangun kemampuan diri kita terus-menerus secara alami. Jangan sampai kemudian kita memakai jalan pintas untuk sukses. Jalan pintas itu apa? Cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak etis. Itu tidak akan pernah menjadi keberhasilan yang panjang. Jadi, atau pakai dukun ya. Itu juga tidak akan membuat keberhasilan kita panjang. Jadi kita ya secara natural gitu ya, kita nikmati perjalanan hidup ini sambil terus kerja keras untuk mencapai sukses.
Mansaro ala darbi waswala punya 3 makna dalam kehidupan kita. Makna pertama adalah kita harus punya tujuan. Makna yang kedua adalah kita harus belajar untuk mencari tahu cara mencapai tujuan itu. Dan makna ketiga, bahwa setiap perjalanan sukses pasti ada prosesnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.